Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang competition analysis. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dwi Setiawati dari program studi S1 Manajemen dengan nomor induk mahasiswa 250810201032. Perkenalkan, nama saya Nadia Fitri dengan nomor DIM 250810201051. Saya dari program studi S1 Manajemen. Perkenalkan, saya Nur Fariza dengan NIM 250810201034 dari program studi S1 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Rika Mesintan Ibrahini dengan NIM saya 2508110201040. Perkenalkan, nama saya Nabila Maharani dari Prodi Manajemen dengan NIM 250810201048. Di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari competition analysis. Nah, jadi competition analysis atau analisis kompetitif itu merupakan proses yang dilakukan oleh perusahaan untuk memahami kondisi persaingan di pasar dengan mempelajari strategi, kekuatan, dan juga kelemahan para pesaing. Melalui analisis ini, perusahaan juga dapat mengetahui bagaimana para pesaing menjalankan usahanya, seperti jenis produk atau layanan yang ditawarkan, kualitas produk, strategi pemasaran yang digunakan, serta cara mereka menarik dan mempertahankan konsumen. Nah, informasi tersebut membantu perusahaan memahami proses atau posisi pesaing di pasar sekaligus memberikan gambaran mengenai tingkat persaingan yang dihadapi. Melalui analisis ini juga, perusahaan juga dapat menilai berbagai keunggulan yang dimiliki oleh para pesaing serta mengidentifikasikan kelemahan yang masih ada. Nah, dengan memahami hal tersebut, perusahaan dapat melakukan evaluasi terhadap strategi yang dimilikinya dan mencari cara untuk meningkatkan daya saing. Selain itu, perusahaan juga dapat menemukan peluang atau celah pasar yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh pesaing. Nah, misalnya melalui inovasi produk, peningkatan kualitas layanan, atau pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif. Yang selanjutnya ada tujuan dari competition analysis. Nah, jadi competition analysis ini memiliki peran penting dalam membantu perusahaan dalam memahami dinamika persaingan yang terjadi di pasar. Nah, jadi melalui proses ini, perusahaan juga dapat memperoleh berbagai informasi mengenai strategi, kekuatan, serta kelemahan para pesaing. Oleh karena itu, terdapat beberapa tujuan utama yang dilakukannya dalam analisis kompetitif ini. Yang pertama ada memahami pasar. Nah, jadi analisis kompetitif ini juga bertujuan untuk membantu perusahaan dalam memahami kondisi pasar serta mengetahui posisi bisnisnya di tengah persaingan. Nah, jadi dengan dilakukan analisis ini, perusahaan dapat mengetahui bagaimana strategi yang mereka gunakan, segmen pasar yang mereka targetkan, serta kekuatan yang mereka miliki. Nah, hal ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai tingkat persaingan dan juga dapat membantu perusahaan menemukan langkah yang tepat dalam menghadapi kompetitor. Yang kedua ada mengidentifikasi tren industri. Nah, jadi tujuan lain dari competition analysis ini untuk mengetahui perkembangan dan juga tren yang sedang terjadi dalam suatu industri. Melalui analisis terhadap aktivitas dan strategi pesaing, perusahaan juga dapat melihat perubahan kebutuhan konsumen, inovasi produknya, serta strategi pemasaran yang sedang berkembang. Nah, dengan memahami tren tersebut, perusahaan dapat menyesuaikan strategi bisnisnya agar tetap relevan dan mampu mengikuti perkembangan pasar. Lalu yang selanjutnya ada mengembangkan keunggulan kompetitif. Nah, jadi analisis kompetitif ini juga bertujuan untuk membantu perusahaan dalam menciptakan keunggulan kompetitif. Dengan mempelajari faktor-faktor yang membuat pesaing berhasil, perusahaan dapat mengembangkan strategi yang lebih baik dalam hal kualitas produk, pelayanan, inovasi, maupun pemasaran. Nah, hal ini memungkinkan perusahaan untuk menawarkan nilai yang lebih tinggi kepada konsumen dibandingkan dengan pesaing yang lain. Lalu yang terakhir ada mengurangi resiko. Nah, selain tujuan-tujuan yang tadi, competition analysis juga berperan dalam membantu perusahaan mengidentifikasi berbagai ancaman yang mungkin muncul dari aktivitas pesaing. Nah, dengan mengetahui potensi resiko tersebut sejak awal, perusahaan dapat mempersiapkan langkah-langkah yang tepat untuk mengatasinya. Nah, dengan demikian, perusahaan dapat meminimalkan dampak negatif yang mungkin terjadi dan menjaga keberlangsungan usahanya di tengah persaingan pasar. Di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis competition analysis, yang dimana hal-hal ini dibutuhkan untuk memahami kondisi persaingan di pasar dengan mengidentifikasi dan mempelajari para pesaing. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mengetahui kekuatan, kelemahan, strategi, serta peluang pesaing sehingga dapat menentukan strategi yang tepat untuk bersaing di pasar. Dalam menentukan competition analysis, terdapat beberapa jenis analisis yang dapat digunakan. Yang pertama adalah direct competitor analysis atau persaingan langsung. Analisis ini berfokus pada pesaing yang menawarkan produk atau layanan yang sama dengan target pasar yang sama. Perusahaan biasanya membandingkan beberapa aspek seperti harga, kualitas produk, strategi pemasaran, serta pelayanan kepada konsumen untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan pesaing. Lalu yang kedua adalah indirect competitor analysis atau pesaing tidak langsung. Analisis ini dilakukan terhadap pesaing yang menawarkan produk berbeda tetapi dapat memenuhi kebutuhan konsumen yang sama. Melalui analisis ini, perusahaan dapat memahami berbagai alternatif pilihan yang dimiliki konsumen sehingga dapat menyesuaikan strategi produknya.
Lalu yang ketiga adalah future competitor analysis atau pesaing potensial. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi kemungkinan munculnya pesaing baru di masa depan. Perusahaan perlu memperhatikan perkembangan tren pasar, inovasi teknologi, serta peluang bisnis yang dapat menarik pelaku usaha baru untuk masuk ke industri tersebut. Dan yang keempat adalah benchmarking analysis, di mana analisis ini berproses membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan yang lain yang dianggap lebih unggul atau menjadi pemimpin di industri yang sama. Perbandingan ini dapat dilakukan pada berbagai aspek seperti kualitas produk, pelayanan, inovasi maupun efisiensi operasional untuk meningkatkan kinerja bisnis. Selanjutnya adalah faktor-faktor competition analysis. Terdapat beberapa faktor yang mendorong perusahaan untuk melakukan competition analysis. Faktor yang pertama adalah persaingan pasar yang semakin ketat. Semakin banyak perusahaan yang menawarkan produk atau layanan serupa, membuat persaingan di pasar semakin menjadi tinggi. Hal ini mendorong perusahaan untuk memahami strategi pesaing agar dapat menciptakan keunggulan, kompetitif, dan tetap menarik bagi konsumen. Yang kedua adalah perubahan kebutuhan dan perilaku konsumen. Kebutuhan dan perilaku konsumen dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, teknologi, serta tren di masyarakat. Dengan melakukan competition analysis, perusahaan dapat mengetahui bagaimana pesaing menyesuaikan produk atau layanan mereka dengan perubahan kebutuhan pasar. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi mempengaruhi berbagai aspek bisnis, mulai dari proses produksi hingga pemasaran dan distribusi produk. Perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi berisiko tertinggal dari para pesaingnya, sehingga analisis persaingan diperlukan untuk memahami strategi teknologi yang digunakan pesaing. Dan yang keempat adalah munculnya pesaing baru. Masuknya perusahaan baru ke dalam suatu industri dapat meningkatkan tingkat persaingan. Pesaing baru sering membawa inovasi, strategi pemasaran baru, atau harga yang lebih kompetitif. Oleh karena itu, perusahaan perlu melakukan competition analysis untuk memahami kekuatan pesaing baru dan menciptakan strategi yang tepat. Akan menjelaskan tentang kekuatan dan kelemahan competition analysis. Yang pertama ada kekuatan competition analysis. Yang pertama-tama adalah membantu memahami strategi pesaing secara lebih mendalam. Melalui analisis ini, perusahaan dapat mempelajari berbagai aspek dari pesaing, seperti produk yang mereka tawarkan, strategi pemasaran yang digunakan, bagaimana mereka membangun citra merek, dan cara mereka menarik pelanggan. Dengan adanya strategi ini dan memahami strategi ini, perusahaan dapat mengetahui faktor apa saja yang membuat pesaing berhasil dalam menarik konsumen. Informasi ini sangatlah berguna sebagai bahan evaluasi agar perusahaan tersebut dapat mengembangkan strategi bisnis yang lebih mampu untuk bersaing di pasar. Yang kedua, membantu mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing. Competition analysis juga membantu perusahaan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang dimiliki oleh pesaing. Misalnya, seperti perusahaan dapat mengetahui apakah pesaing memiliki kualitas produk yang lebih baik, harga yang lebih murah, atau strategi promosi yang lebih menarik. Di sisi lain, perusahaan juga dapat menemukan kelemahan pesaing seperti pelayanan yang kurang baik atau fitur produk yang terbatas. Informasi ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan yang meningkatkan kualitas produk maupun layanan sehingga mampu memberikan nilai yang lebih baik untuk konsumen. Yang ketiga adalah membantu menemukan peluang pasar dengan melakukan analisis terhadap pesaing. Perusahaan dapat menemukan peluang bisnis yang mungkin belum dimanfaatkan secara maksimal. Misalnya, perusahaan dapat menemukan segmen pasar tertentu yang masih kurang diperhatikan oleh pesaing atau kebutuhan konsumen yang belum sepenuhnya terpenuhi. Dengan memanfaatkan peluang tersebut, perusahaan dapat mengembangkan produk atau layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen, sehingga memiliki peluang yang lebih besar untuk memenangkan pesaing di pasar. Yang nomor 4, dapat membantu perusahaan menentukan strategi bisnis yang lebih tepat. Informasi yang diperoleh dari competition analysis dapat dijadikan dasar dalam mengambil keputusan bisnis. Perusahaan bisa menggunakan hasil analisis tersebut agar dapat menentukan strategi yang paling sesuai, seperti strategi pemasaran, pengembangan produk, penentuan harga produk, maupun strategi promosi. Dengan demikian, perusahaan dapat membantu mengambil keputusan yang lebih terarah karena didasarkan pada data informasi, serta informasi yang jelas mengenai kondisi pesaing pada pasar. Yang selanjutnya ada kelemahan competition analysis. Yang pertama adalah risiko perusahaan terlalu fokus kepada pesaing. Adanya kemungkinan bahwa perusahaan terlalu fokus kepada aktivitas serta strategi pesaing. Jika hal tersebut terjadi, perusahaan bisa kehilangan fokus dalam menciptakan inovasi dan keunggulan sendiri. Akibatnya, perusahaan hanya dapat mengikuti strategi pesaing tanpa mengembangkan ide baru yang lebih kreatif. Padahal, inovasi merupakan salah satu faktor penting yang dapat membantu perusahaan bertahan
bertahan serta berkembang dalam persaingan bisnis. Yang kedua, kondisi pasar dan strategi pesaing dapat berubah dengan cepat. Pada lingkungan bisnis saat ini sangatlah dinamis dan terus berubah. Strategi pemasaran, harga produk maupun inovasi yang dilakukan oleh pesaing dapat berubah dalam waktu yang sangat singkat. Oleh sebab itu, hasil composition analysis yang sudah dilakukan dapat menjadi kurang relevan jika tidak bisa diperbarui secara berkala. Hal tersebut membuat perusahaan harus terus melakukan pemantauan terhadap pesaing agar tetap mengetahui perkembangan terbaru dalam pasar. Yang ketiga, ada membutuhkan waktu, tenaga, dan sumber daya yang cukup besar. Proses ini mengumpulkan dan analisis data yang cukup kompleks dan memerlukan waktu yang tidak sedikit. Perusahaan perlu mengumpulkan berbagai informasi mengenai pesaing, seperti harga produk, kualitas produk, strategi promosi, hingga perilaku konsumen. Proses ini membutuhkan biaya, tenaga, serta sumber daya manusia yang cukup besar agar hasil pada analisis yang diperoleh benar-benar akurat dan dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Selanjutnya, atau yang nomor 4, ada informasi mengenai pesaing yang tidak selalu lengkap. Dalam melakukan analisis, tidak semua informasi mengenai pesaing dapat diperoleh secara terbuka. Banyak perusahaan yang tidak mempublikasikan data internal mereka, seperti strategi bisnis, rencana pengembangan produk atau biaya produksi. Akibatnya, informasi yang digunakan dalam composition analysis terkadang hanya berdasarkan data yang tersedia di publik, sehingga hasil analisis mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan kondisi yang sebenarnya dari pesaing perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang strategi composition analysis. Pada dasarnya, composition analysis merupakan sebuah strategi yang harus dilakukan secara rutin oleh sebuah perusahaan agar tidak kalah saing dengan kompetitor. Adapun strategi yang dimiliki oleh composition analysis, yang pertama adalah strategi diferensiasi produk. Strategi ini dilakukan dengan menciptakan produk yang memiliki keunikan atau perbedaan dibandingkan dengan produk pesaing. Produk tersebut bisa dilihat berdasarkan kualitas produk, desain, fitur tambahan, kemasan, maupun manfaat yang diberikan untuk konsumen. Dengan adanya keunikan tersebut, konsumen dapat lebih mudah mengenali produk dan memiliki alasan untuk memiliki produk tersebut dibandingkan produk pesaing. Selain itu, diferensiasi produk juga dapat membantu perusahaan membangun citra yang kuat di pasar serta meningkatkan nilai produk di mata konsumen. Yang selanjutnya ada strategi keunggulan biaya. Strategi ini merupakan strategi yang berfokus pada kemampuan perusahaan dalam menghasilkan produk dengan biaya yang lebih efisien sehingga dapat menawarkan harga yang lebih terjangkau di pasar. Perusahaan menerapkan strategi tersebut, biasanya perusahaan tersebut menekankan biaya produksi, distributor, dan operasional tanpa mengurangi kualitas produk. Dengan harga yang lebih terjangkau dibandingkan pesaing, perusahaan tersebut dapat menarik lebih banyak konsumen, terutama konsumen yang sangat sensitif terhadap harga. Yang ketiga ada strategi inovasi produk. Strategi ini dilakukan dengan mengembangkan atau memperbarui produk secara terus-menerus agar tetap dengan kebutuhan dan perkembangan pasar. Inovasi ini biasanya berupa penambahan fitur baru, meningkatkan kualitas produk, perubahan desain, maupun menciptakan produk baru yang belum pernah ada sebelumnya. Dengan melakukan inovasi secara berkelanjutan, perusahaan tersebut dapat mempertahankan minat konsumen serta mencegah produk menjadi tertinggal dibandingkan produk pesaing. Selain itu, inovasi ini juga dapat menjadi sumber keunggulan yang sulit ditiru oleh perusahaan lainnya. Yang selanjutnya atau yang nomor 4 adalah strategi peningkatan pelayanan. Strategi ini dalam pesaing bisnis pelayanan yang baik pada pelanggan adalah salah satu faktor penting yang dapat meningkatkan kepuasan konsumen. Oleh sebab itu, perusahaan dapat menerapkan strategi peningkatan pelayanan dengan memberikan layanan yang ramah, cepat, serta responsif terhadap kebutuhan pelanggan, seperti memberikan layanan pelanggan yang mudah dihubungi, proses transaksi yang cepat, dan penanganan keluhan yang baik. Pelayanan yang memuaskan pelanggan dapat menciptakan pengalaman yang positif bagi konsumen, sehingga mereka lebih loyal dan cenderung melakukan pembelian ulang. Yang kelima ada strategi branding yang kuat. Strategi ini bertujuan agar membangun citra dan identitas merek yang kuat pada pikiran konsumen. Branding yang baik dapat membuat produk lebih mudah dikenali, dipercaya, dan diingat oleh masyarakat. Perusahaan dapat membangun branding melalui logo yang menarik, slogan yang mudah diingat, dan komunikasi pemasaran yang baik atau konsisten. Dengan demikian, merek yang kuat perusahaan akan lebih mudah untuk bersaing pada pasar sebab konsumen cenderung memilih produk yang sudah mereka kenal dan percayai. Keenam ada strategi fokus kepada segmen pasar tertentu. Strategi ini dilakukan dengan memusatkan perhatian kepada segmen pasar yang lebih terarah, misalnya berdasarkan usia, gaya hidup, tingkat pendapatan, atau kebutuhan tertentu.
Dengan fokus kepada segmen pasar tertentu, perusahaan dapat lebih memahami kebutuhan konsumen secara mendalam dan menciptakan produk yang lebih sesuai dengan keinginan mereka. Hal ini juga bisa membantu perusahaan menghindari pesaing yang terlalu luas dan lebih mudah membangun loyalitas pelanggan dalam segmen pasar tertentu. Yang ketujuh, ada strategi pemanfaatan teknologi dan digital marketing. Pada era ini, perkembangan teknologi saat ini perusahaan dapat memanfaatkan teknologi digital sebagai salah satu strategi yang meningkat daya saing. Contohnya seperti menggunakan media sosial, marketplace, website, maupun aplikasi digital lainnya untuk memasarkan produk serta berinteraksi kepada konsumen. Melalui digital marketing ini, perusahaan dapat menjangkau konsumen yang lebih luas, meningkatkan efektivitas promosi, dan memperoleh informasi mengenai perilaku konsumen. Selain itu, penggunaan teknologi juga dapat membantu perusahaan mempercepat proses bisnis. Di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk melakukan competition analysis. Jadi yang pertama itu ada identifikasi kompetitor, yaitu menentukan siapa saja kompetitor dalam industri Anda. Jadi kompetitor sendiri itu dapat dibagi menjadi 3. Yang pertama ada kompetitor langsung, yaitu perusahaan yang menawarkan produk atau layanan yang sama kepada target pasar yang sama juga. Yang kedua ada kompetitor tidak langsung, yaitu perusahaan yang menawarkan solusi alternatif untuk kebutuhan pelanggan. Dan yang ketiga ada kompetitor potensial, yaitu perusahaan yang berpotensi memasuki pasar Anda di masa depan. Yang kedua ada kumpulkan data kompetitor. Jadi setelah mengidentifikasi tentang kompetitor, langkah berikutnya adalah mengunjungi situs web resmi untuk mengumpulkan data terkait mereka seperti produk dan layanan yang ditawarkan, strategi pemasaran, harga dan target pasar, dan juga ulasan pelanggan. Selanjutnya yang ketiga yaitu analisis kelebihan dan kekuatan, yaitu gunakan analisis SWOT untuk memahami posisi kompetitor. Yang pertama ada strength atau kekuatan, yaitu apa yang membuat kompetitor lebih unggul. Yang kedua ada weakness atau kelemahan, yaitu apa yang bisa diperbaiki oleh kompetitor. Yang ketiga ada opportunities atau peluang, apakah ada tren industri yang bisa dimanfaatkan. Dan yang terakhir ada threats atau ancaman, yaitu apakah ada faktor eksternal yang bisa mengancam bisnis. Yang keempat ada bandingkan dengan bisnis. Jadi setelah memahami kompetitor atau pesaing, bandingkan dengan bisnis sendiri. Identifikasi keunggulan yang dapat diperkuat serta minimalkan kelemahan yang dimiliki. Dengan memahami posisi bisnis, selanjutnya bisa menentukan langkah strategis yang lebih efektif. Gunakan kerangka seperti matriks posisi kompetitif untuk memvisualisasikan. Yang pertama ada sumbu Y, yaitu sebagai faktor kunci pertama, misalnya harga, dan sumbu X sebagai faktor kunci kedua, misalnya ada kualitas. Selanjutnya yang terakhir yaitu pantau dan evaluasi secara berkala. Pasar dan kompetitor selalu berubah, sehingga penting untuk melakukan competition analysis secara berkala. Kita bisa menggunakan alat seperti Google Ahrefs, Semrush, atau Ahrefs untuk memantau pergerakan kompetitor dan tren industri terbaru. Dalam memantau pergerakan kompetitor, diperlukan juga penentuan peluang untuk diferensiasi, potensi ancaman dari kompetitor, dan strategi untuk memanfaatkan kelemahan kompetitor. Selanjutnya ada variabel penting dalam competition analysis. Jadi untuk melakukan competition analysis ada beberapa variabel yang perlu dipertimbangkan, yaitu yang pertama ada definisi lingkup pasar oleh kompetitor. Jadi dalam melakukan competition analysis yang harus diperhatikan pertama adalah bagaimana kompetitor mendefinisikan lingkup pasarnya. Definisi pasar mencakup siapa target konsumen mereka, wilayah geografis yang menjadi fokus mereka, serta segmen industri yang mereka masuki. Apabila definisi pasar yang dibuat oleh suatu perusahaan memiliki kemiripan dengan perusahaan lain, maka hal tersebut menandakan adanya potensi persaingan langsung. Selanjutnya yang kedua yaitu kemiripan manfaat produk dan jasa bagi konsumen. Yaitu variabel kedua harus diperhatikan adalah tingkat kemiripan manfaat yang diperoleh pelanggan dari produk atau jasa yang ditawarkan oleh kompetitor. Jika manfaat yang ditawarkan lebih mirip, maka tingkat substitusi antar produk akan tinggi. Tingginya tingkat substitusi berarti pelanggan dapat dengan mudah berpindah dari satu produk ke produk yang lain tanpa kehilangan nilai yang signifikan. Yang ketiga ada komitmen kompetitor kepada industri. Variabel ketiga yang tidak kalah penting adalah seberapa besar komitmen perusahaan lain terhadap industri yang sama. Komitmen ini biasanya tercermin dari alokasi sumber daya yang signifikan, seperti rencana pengembangan fasilitas pabrik, investasi dalam penelitian dan pengembangan, atau strategi ekspansi pasar. Jadi, semakin besar komitmen yang ditunjukkan oleh kompetitor, semakin kuat pula potensi mereka untuk mendominasi pasar. Misalnya, perusahaan yang berinvestasi besar dalam teknologi produksi akan memiliki kapasitas lebih tinggi untuk menekan biaya dan meningkatkan efisiensi, sehingga dapat menawarkan harga yang lebih
kompetitif. Selanjutnya di sini ada contoh dari kompetitor analisis yang dimana untuk memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai kompetitor analisis, kita di sini sudah memberikan dua contoh studi kasus. Yang pertama yaitu analisis kompetitor untuk toko online fashion, yang dimana terdapat seorang pemilik toko online fashion ini memahami persaingan dalam bisnisnya. Dia mengidentifikasi beberapa pesaing langsung seperti toko online A, B, dan C, serta tidak langsung atau pesaing tidak langsung seperti departemen X dan Y. Nah, setelah melakukan analisis, ia menemukan bahwa kekuatan toko online A itu pengalaman belanja yang unik dan promosi yang kuat, sedangkan toko B itu menawarkan harga yang kompetitif. Namun toko C itu menghadapi kelemahan dalam pelayanan pelanggan. Dia juga melihat bahwa pesaing tidak langsung seperti departemen X itu telah berhasil dengan program loyalitas pelanggan yang kuat. Ini memberikan pemilik toko online tersebut wawasan berharga untuk meningkatkan layanan pelanggan dan mempertimbangkan program loyalitas pelanggan untuk bersaing lebih baik. Selanjutnya yaitu studi kasus 2 yang mana yaitu analisis kompetitor untuk restoran lokal. Nah, di mana seorang restoran lokal ingin tahu mengapa bisnisnya itu mengalami penurunan pelanggan. Dalam analisis pesaingnya, dia itu menemukan bahwa restoran sebelah itu menawarkan menu yang lebih beragam dan menerima pesanan online yang berupa kekuatan mereka. Nah, di sisi lain, restoran sebelahnya juga itu memiliki kelemahan dalam kualitas layanan pelanggan. Selain itu, dia juga menyadari bahwa tren masyarakat lebih memilih makanan sehat. Nah, restoran lokal miliknya ini dapat mengidentifikasi peluang dengan menawarkan menu yang lebih sehat. Strategi ini itu membantu menawarkan pelanggan yang lebih banyak memberikan kinerja yang bagus. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Dapat dipahami bahwa keberhasilan suatu perusahaan dapat menghadapi persaingan tidak hanya ditentukan oleh kualitas produk, tetapi juga bisa kemampuan perusahaan dalam memahami kebutuhan pasar, melakukan inovasi secara berkelanjutan, serta membangun keunggulan kompetitif yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perusahaan perlu mengembangkan strategi yang adaptif dan berbasis dalam analisis pasar yang kompetitif agar mampu memanfaatkan peluang yang ada sekaligus meminimalisir ancaman dari para kompetitor.